Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdul Aidil Afi dari Prodi Teknik Elektro Angkatan 22 dalam mata kuliah Dasar Konversi Energi. Nah, jadi di video kali ini saya akan membawakan tentang macam-macam energi. Nah, baik, macam-macam energi oleh Abdul Aidil Afi. Apa sih energi itu? Jadi, energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja atau menyebabkan perubahan. Ada banyak bentuk energi, termasuk energi kinetik, energi gerakan, energi potensial, energi yang disimpan dalam suatu sistem. Kemudian ada energi panas, energi kimia, energi listrik, dan lainnya. Konsep energi sangat penting dalam fisika dan berperan dalam hampir setiap aspek kehidupan kita. Macam-macam energi. Nah, di sini ada 10 macam energi nih. Yang pertama ada energi kinetik, kemudian energi potensial, yang ketiga energi panas, yang keempat energi kimia, yang kelima energi listrik, keenam energi cahaya, ketujuh energi nuklir, 8 energi angin, kemudian energi hidro, dan yang terakhir energi geotermal. Nah, ini ada energi kinetik nih. Energi kinetik, energi yang dimiliki oleh benda yang bergerak. Nah, jadi contohnya ini kan ada orang lagi naik sepeda. Nah, dia tuh goes, tuas. Kemudian menyebabkan sebuah dorongan gitu, energi yang menyebabkan sepeda itu berjalan. Kemudian ada energi potensial, energi yang dimiliki oleh suatu benda karena posisinya dalam suatu sistem, seperti energi gravitasi, elastisitas, atau kimia. Nah, contohnya ini nih. Jadi, kalau kita mendaki gunung atau lembah, energi in. Nah, dan potensial energi saat turunnya itu. Nah, itu termasuk energi potensial dalam gravitasi. Kemudian ada energi panas, energi yang terkandung dalam suatu benda atau sistem karena suhunya. Contoh energi panas ini ada api untuk menghangatkan badan, seperti ini ada membakar kayu kan. Contoh itu untuk api unggun membakar kayu, menghangatkan badan. Kemudian ada memasak itu menggunakan kompor ya. Nah, jadi panas itu merambat ke wajan. Nah, kemudian dapat untuk memasak. Kemudian untuk menyetrika. Nah, jadi energi panas ya ini yang digunakan ya untuk menggosok baju. Kemudian ada energi panas, tapi ini nggak panas-panas banget sih, soalnya untuk menetaskan telur. Jadi penghangat sebagai pengganti induk ayam atau bebek untuk menghangatkan telur itu. Energi kimia, energi yang terkandung dalam ikatan kimia antara atom dan molekul. Contohnya baterai. Baterai itu terbuat dari bahan-bahan kimia, kemudian gasoline, kemudian koal ini batu bara ya. Kemudian makanan untuk diri kita. Terus gas. Nah, kemudian ini ada yang berbahaya ya, ini bom yang biasa dipakai untuk meledakan sesuatu. Kemudian ada energi listrik, energi yang dihasilkan oleh aliran elektron. Di sini ada nih contoh perabotan untuk rumah tangga yang menggunakan energi listrik. Di sini ada mixer, kulkas, oven, dan
pembuat kopi. Nah, kurang lebih seperti itu. Ini contoh energi listrik. Kemudian ada energi cahaya, energi yang disebarkan dalam bentuk gelombang elektromagnetik, termasuk cahaya tampak, ultraviolet, dan inframerah. Nah, contoh penggunaan energi cahaya ini ada di solar panel ya. Jadi, cahaya matahari memasuki solar panel, kemudian diolah, dikonversi, dan disimpan dalam baterai. Nah, di sini kan terlihat jelas ya bahwa ada lampu. Nah, kemungkinan ini terletak di jalan-jalan raya sih. Jadi solar panel itu untuk mengambil daya, kemudian mengkonversikan dan disimpan dalam baterai. Nah, kemudian energi itu untuk menghidupkan lampu jalan. Ini cukup untuk hemat energi ya, termasuk. Kemudian ada energi nuklir. Nah, ini adalah energi yang dihasilkan dari reaksi nuklir dalam inti atom. Nah, jadi energi nuklir ini bisa kita gunakan sebagai pembangkit. Jadinya pembangkit tenaga nuklir, PLTN. Kemudian ada energi angin. Energi yang dihasilkan oleh gerakan udara. Nah, di sini ada contohnya kipas ya, bukan kipas sih, lebih tepatnya turbin. Jadi angin menggerakkan turbin. Nah, turbin ini langsung terhubung kepada generator. Dan generator menyimpan daya atau listrik ke dalam baterai. Nah, baru di situ disebarluaskan. Kemudian ada energi hidro. Energi yang dihasilkan oleh air yang mengalir. Contohnya di sini ada bendungan. Sebenarnya di dalam aliran itu terdapat sebuah turbin yang dapat menggerakkan generator yang bisa menghasilkan listrik ya. Nah, tapi ini karena di dalam jadinya tak terlihat ya. Kemudian ada energi geotermal. Energi yang dihasilkan dari panas bumi. Nah, untuk contoh seperti berikut. Jadi panas bumi dikonversi menjadi listrik, kemudian disalurkan kepada masyarakat. Nah, sekarang kita masuk ke perpindahan energi, karena macam-macam energi sudah kita lihat ya dan kita pahami. Apa sih perpindahan energi itu? Jadi perpindahan energi terjadi ketika energi berpindah dari satu tempat ke tempat lain, atau dari satu objek ke objek lain. Contohnya ya, ketika panas dari api perapian memanaskan panci di atasnya. Jadi, energi panas tersebut berpindah dari api ke panci. Begitu pula ketika lampu menyala. Energi listrik dari sumber daya listrik berpindah ke lampu dan kemudian berubah menjadi energi cahaya dan panas. Perpindahan energi ini merupakan bagian penting dari berbagai proses alam dan teknologi yang kita alami sehari-hari. Nah, ada tuh selain contoh ini ada seperti HP kita ini. Jadi energi baterai digunakan untuk menghidupkan mesin-mesin yang ada di HP ini, untuk menghidupkan IC contohnya kan. Atau ada juga korek. Jadi itu kan ada energi, termasuk energi apa tuh? Gas, kimia, berarti kimia. Jadi gas itu dikeluarkan dan dipemantik dengan api, kemudian muncullah api.
Itu salah satu perpindahan energi. Nah, di sini saya ada contohnya. Nah, di sini ini kurang lebih lagi memasak air ya. Jadi di sini ada panci yang berisikan air yang sedang dipanaskan ya. Api itu kan panas. Nah, karena panci itu bersifat konduktor, pokoknya gampang mengantarkan panas ya kan. Kemudian panas itu merata. Nah, sekarang kita masuk ke perubahan energi. Apa sih perubahan energi itu? Jadi perubahan energi itu terjadi ketika energi dalam suatu sistem berubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya, atau dari satu objek ke objek lainnya. Contohnya kan, ketika bola diangkat ke atas, perubahan energi potensial menjadi energi kinetik saat jatuh. Atau ketika listrik mengalir melalui kawat dan menghasilkan cahaya dan panas, perubahan energi listrik menjadi energi cahaya dan panas. Prinsip-prinsip ini penting dalam memahami bagaimana energi digunakan dan berpindah dalam berbagai proses alam dan teknologi. Jadi di sini ada contoh sebagai tadi kan baterai ya, baterai itu termasuk energi kimia. Nah, itu kan udah energi kimia, kita ubah lagi tuh jadi light, lampu, cahaya. Jadi udah dari energi kimia kita ubah lagi ke energi cahaya. Kemudian ada chemical ya, tuh ada bensin lah istilahnya. Bensin itu kan energi gas ya, termasuk kimia juga sih berarti. Diubah menjadi mekanikal untuk mobil, jadi kan bisa bergerak gitu mobil. Kemudian nah, ini ada yang kita makan sehari-hari nih, makanan. Makanan ini termasuk energi kimia. Food dia masuknya. Itu untuk tubuh kita. Jadi jikalau tubuh kita tidak makan, pastinya kan sakit lah ya, atau lemas gitu bawaannya. Kayak bulan puasa tuh, aduh. Nah, jadi makanan ini berfungsi sebagai vitamin-vitamin lah untuk diri kita agar berenergi. Kemudian ada elektrikal. Nah, kurang lebih elektrikal ini sama sih kayak baterai tadi. Cuman bedanya itu bedanya DC dan ini AC untuk light, lampu rumahan. Nah, ini ada lagi nih elektrikal tapi untuk heat, pemanas oven. Jadi ini udah energi listrik diubah jadi energi pemanas. Itu kan konversi ya kan, memanaskan ayam ini. Nah, kemudian ada light, cahaya untuk pohon, untuk pertumbuhan. Nah, kemudian ada hukum kekekalan energi. Hukum kekekalan energi menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, namun hanya dapat berubah dari suatu bentuk ke bentuk lainnya, atau berpindah dari satu objek ke objek lainnya dalam suatu sistem tertutup. Dengan kata lain, total energi dalam suatu sistem akan tetap konstan sepanjang waktu, meskipun energi dapat berbentuk-bentuk. Ini adalah prinsip dasar dalam fisika dan berlaku untuk semua sistem alam, termasuk proses-proses yang terjadi di bumi. Nah, di sini ada rumusnya ya. IM sama dengan EK plus EP. Keterangannya jadi IM itu energi mekanik sama dengan energi kinetik ditambah energi potensial. Nah, ini J ya, karena energi joule. J itu joule. Nah, terima kasih untuk perhatiannya yang telah menonton video ini sampai selesai. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Jika ada lebih, itu Allah yang menurunkan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.